Shalom Bapak Ibu, diberkati kita hari ini, amin. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan dan hari ini kita mau kembali tersungkur dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika tersungkur dalam hadirat Tuhan maka kuasanya, kasihnya, kemurahannya melawat, memberkati, meneguhkan, dan menguatkan kita. Tidak ada yang sia-sia ketika kita menaikkannya bagi Dia. Mata Tuhan memandang setiap langkah orang benar, disertai, diterangi, dibawa ke tempat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Bapa yang sempurna jadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan yang baru, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Syukur hanya bagimu. Kami taruh segenap pelayan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan hadir di depan kami, mengawal, melengkapi, dan memberkati pelayanan kami. Hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang layak kami puja Tuhan. Engkau yang layak kami puji selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Hadir Tuhan. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Kau hadir dan berkarya. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah, sembah dan puji nui tatamu. Kau layak kami sembah. Sembah dan puji nui tatamu, sembah, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Telah kulihat perbuatan-Mu, nyata kasih-Mu sempurna, kebenaran-Mu ada, mujizat-Mu dinyatakan, tanda-tanda heran menyertai setiap yang percaya. Haleluya. Telah kulihat perbuatan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Telah kulihat segala pekerjaan-Mu bagi kami. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar darah-Mu, terlalu besar pengorbanan-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagi. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan buat karya-Mu bagi kami, buat
merasakan bagian yang terbaik. Kami ada karena Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Untuk kami menyembah-Mu, untuk kami meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Urapan-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir. Jamalah kami Tuhan, bawalah kami dalam gerbang-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Selama-lamanya, selama-lamanya Allah yang besar, yang layak kami sembah. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, menantikan jawaban-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kami. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Khusus bagi hamba-Mu, hikmat Allah turun. Sehingga firman yang disampaikan bukan datang dari manusia, tapi datang dari sorga. Mengalir atas hamba-Mu dan diberitakan bagi umat-Mu, sehingga yang mendengar dan memberitakan sama-sama diberkati. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami, sehingga setiap benih firman Allah akan menjadi berguna bagi setiap kami. Amin. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan kami, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, menjelitkan serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama melakukan ibadah, walaupun Bapak Ibu Saudara melakukannya dari rumah, tetapi Tuhan tidak melihat di mana kita berada, yang Tuhan lihat hati kita berada di mana. Saudara yang dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita tahu Dia ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini dan Dia mau memberkati kita seperti yang Dia sudah lakukan melalui pujian yang tadi Bapak Ibu Saudara sudah lakukan. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami senantiasa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab sebagaimana manusia yang hidup di dalam dunia ini memerlukan makan secara jasmani Bapa, makanan jiwa kami tidak bisa kami dapatkan di dalam dunia ini. Makanan bagi jiwa kami hanya kami dapatkan melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu tolong kepada kami Bapa, biarlah firman-Mu mendatangkan kekuatan bagi iman kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menolong di dalam hidup kami berjalan di dalam kebenaran ini. Urapan-Mu Engkau curahkan kepada kami semua, sehingga Tuhan bukan suara manusia yang kami dengar, melainkan Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut dan lidah hamba-Mu ini, dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memimpin dari awal sampai penghabisannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada, dan damai dan sukacita Roh Kudus kiranya melimpah di dalam hati saudara-saudara semua. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Secara manusia mungkin sudah beberapa kali kita merayakannya di dalam hidup ini. Tetapi di dalam faktanya, kenyataannya kita melihat bahwa seringkali gereja-gereja di saat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga tidak seperti ketika merayakan hari Natal atau hari Paskah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak berarti bahwa kenaikan Yesus ke surga ini bukan sesuatu yang penting. Tidak berarti seperti itu. Karena kita perlu paham bahwa peringatan kenaikannya ini ada hubungannya dengan kebangkitannya. Kebangkitannya ini ada hubungannya dengan kelahirannya dan seterusnya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini kita perlu melakukan sikap yang sama, baik ketika kita merayakan Natal maupun ketika kita merayakan Paskah, termasuk ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga pada siang hari ini. Saudara, kenapa seringkali Paskah dianggap sebagai sesuatu yang penting? Karena kebangkitan Yesus menjadi inti dari kehadiran Allah di dalam dunia ini yang rela menanggung dosa-dosa manusia. Sungguh pun demikian. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Seperti kelahiran, penderitaannya, kematiannya di kayu salib, serta penguburannya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya, dan juga nanti kedatangannya yang kedua kali. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul tujuan kenaikan Yesus ke surga bagi umatnya. Saudara yang kekasih, ini adalah sesuatu yang penting kita perhatikan karena peristiwa kenaikan ini menjadi sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik?
Saudara, karena di dalamnya memiliki banyak pengertian dan kebenaran rohani yang sangat memberkati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, sebab itu mari kita baca terlebih dahulu di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah satu kisah yang tadi kita baca berkaitan dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, terutama di dalam ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 1 ini dikatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ketika Yesus bangkit, maka cara kehidupannya dengan murid-muridnya tidak sama ketika dia belum bangkit. Dengan kata lain, dia tidak lagi jalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tidak lagi pergi kemana-mana dengan murid-muridnya. Dia tidak lagi mengadakan mujizat di hadapan murid-muridnya. Saudara Islam, tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah menampakkan diri kepada semua orang. Kepada orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena hal ini merupakan sesuatu yang penting. Saudara yang dalam Tuhan, tadi saya katakan di awal firman bahwa kebangkitan Kristus merupakan inti iman percaya orang Kristen. Sebab itulah Yesus selama 40 hari lamanya setelah kebangkitannya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ketika Yesus mengajak mereka, kita tahu bahwa tempat kenaikan Yesus naik ke surga itu tidak berapa jauh dari Yerusalem. Tempatnya dikatakan di Bukit Zaitun. Saudara yang dalam Tuhan, dan ketika mereka sampai di sana, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan, ada dua hal yang berbeda di sini. Yesus selama 40 hari lamanya dia berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ayat 3 mengatakan demikian. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 murid-muridnya masih bertanya tentang kerajaan Israel. Dengan kata lain, kita bisa mengerti bahwa murid-muridnya belum mengerti apa artinya sesungguhnya mengiring Yesus. Mereka masih melihatnya dari segi jasmani saja. Mereka tidak melihatnya dari segi rohani. Padahal Allah mau supaya mereka punya pengertian bahwa yang terpenting di dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Tetapi mereka masih bertanya mengenai kapan Tuhan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara yang dalam Tuhan, ini merupakan satu hal yang penting kita perhatikan. Dengan kata lain, kalau kita menjadi pengikut Yesus, maka di dalam hidup ini kita harus mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Kenapa?
Karena firman-Nya berkata bahwa kita lebih dahulu harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka lainnya itu Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Ini membawa satu pengertian bahwa kita harus mengutamakan kerajaan Allah lebih dulu di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, dan kita melihat di dalam hal ini kemudian Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui, engkau tidak perlu tahu waktu kapan itu ditetapkan oleh Bapa. Kenapa? Yang tahu hanya Bapa sendiri. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain, kita tidak perlu menghitung-hitung kapan sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan kehidupan kita dipulihkan dengan sempurna. Dengan kata lain, kita akan menjadi anak-anaknya yang menjadi penghuni surga. Karena pada saat itu Yesus berkata, Bapalah yang tahu waktunya. Saudara, yang menarik adalah seringkali timbul pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa Yesus tidak raib saja waktu dia naik ke surga? Kenapa dia harus naik di hadapan murid-muridnya dengan perlahan-lahan? Bisa saja karena dia adalah Allah, dia raib saja, hilang begitu saja. Tetapi kenapa dia harus naik perlahan-lahan di depan murid-muridnya? Saudara yang dalam Tuhan, Yesus melakukan seperti ini karena dia mau supaya kenaikannya itu dilihat oleh murid-muridnya. Kenapa perlu dilihat oleh murid-muridnya? Supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit. Satu. Yang kedua, dia naik dengan tubuh kemuliaan yang memang ada pada dirinya sejak dia bangkit dari kematiannya. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa ini penting? Kenapa penting? Karena ini akan membawa iman kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, bahwa kita tidak bisa masuk surga dengan tubuh jasmani ini. Karena tubuh jasmani ini berasal dari dunia dan akan kembali kepada dunia. Tapi nanti ada waktunya di mana tubuh jasmani kita ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan naik ke surga seperti Yesus naik ke surga. Saudara yang dalam Tuhan, jadi ada sesuatu yang penting di dalam kenaikan Yesus ke surga ini bagi umatnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata demikian, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, dalam ayat tadi Yesus mengatakan bahwa lebih baik aku pergi, lebih berguna aku pergi. Saudara, kenapa Yesus berkata seperti ini? Kenapa lebih baik dia pergi berpisah dengan murid-muridnya? Apa tujuannya? Ada beberapa hal yang mau kita pelajari. Yang pertama adalah dengan kenaikannya ke surga, Yesus menunjukkan bahwa misinya di dunia ini sudah selesai. Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 17, Injil Yohanes 17 ayat yang keempat, di sana kita menemukan doa Tuhan Yesus yang berkata seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Jadi kita mengerti kenaikan Yesus ini menunjukkan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Dia sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam terhadap dirinya di dalam dunia ini. Saudara yang dalam Tuhan, sebelum kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berada di dalam kekuasaan iblis, kita diperbudak oleh dosa. Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-17, di sana dikatakan dahulu memang kamu hamba dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi dengan kematiannya dan kebangkitannya
dari maut. Ia menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini sebagai juru selamat. Itulah sebabnya ketika dia ada di kayu salib, oh saudara, dia berkata sebelum dia melepaskan nyawanya. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sudah selesai. Dengan kata lain, semua yang dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang dirinya sudah selesai, sudah tergenapi. Semua yang Tuhan minta supaya dia lakukan sebagai seorang yang menyelamatkan jiwa sudah selesai. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempelajari dalam Alkitab dikatakan bahwa dia mengirim Roh Kudus datang. Kepada siapa Roh Kudus datang? Pastinya kepada murid-muridnya dan termasuk kita yang hidup pada masa kini. Saudara, untuk apa? Untuk apa Yesus mengirimkan Roh Kudus? Saudara Islam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus mengirimkan Roh Kudus oleh karena dia tidak bisa menyertai terus murid-muridnya di dalam dunia ini. Dia kirimkan Roh Kudus. Dia kirimkan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya. Dia kirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita sebagai murid-muridnya pada akhir zaman ini. Untuk apa? Saudara, Roh Kudus ini akan menjadi penolong. Roh Kudus ini akan menjadi pemimpin. Roh Kudus ini akan menjadi penghibur yang menyertai kita. Dia juga sebagai pengajar yang akan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua ajaran Kristus, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman yang baik di dalam mengiring Tuhan selama ini. Saudara yang ke dalam Tuhan, bukan hanya itu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia mengatakan bahwa dia memberikan damai sejahteranya kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dia memberikan damai sejahteranya. Firman Tuhan katakan, damai sejahteranya itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bicara senang, maka seringkali rasa senang itu oleh karena faktor yang ada di sekitar kita. Kita menerima hadiah, kita merasa senang. Kita menerima THR misalnya, karena sebentar lagi akan hari raya, kita merasa senang. Kita menerima sesuatu yang menguntungkan diri kita, kita merasa senang. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi senangnya itu hanya sementara. Kita mendengarkan pelawak, baik di televisi maupun di radio, kita merasa senang. Tapi senangnya itu sementara. Kenapa? Semua yang berasal dari dunia ini bersifat sementara. Tetapi damai sejahteranya itu Yesus katakan berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahteranya itu kualitasnya yang asli. Tetapi yang dunia berikan itu bukan yang asli. Dengan kata lain yang KW. Katakanlah seperti itu. Saudara, sekarang apa gunanya damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera itu akan membuat kita merasa aman. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu akan membuat kita merasa tentram. Membuat kita bebas dari kekhawatiran maupun kegelisahan. Damai sejahtera itu akan membuat kita kuat di dalam Dia. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, apakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Kalau ada damai sejahtera Kristus di dalam diri kita, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ini yang sering kali kita harapkan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-5 itu berkata demikian. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-3. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-3 berkata demikian. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dari ayat ini kita mengerti, Yesus naik ke surga.
Karena dia menyediakan tempat buat orang yang percaya kepadanya. Dan tempat yang dimaksud itu adalah surga. Karena kesanalah Yesus naik. Saudara yang kekasih, banyak orang yang berusaha untuk masuk ke tempat itu. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena jalannya hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, dan kita mengerti jalannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Seorang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupnya, pasti mendapat tempat yang Yesus sediakan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara yang dalam Tuhan, kenapa Yesus naik ke surga? Saudara, tadi saya katakan misi Yesus di dalam dunia ini sudah selesai. Misi Yesus, Yesusnya sudah selesai. Tetapi pekerjaannya belum selesai. Dan pekerjaannya itu harus dilakukan terus. Terus kenapa? Karena Dia mau supaya banyak orang yang diselamatkan. Dia mau supaya banyak bangsa-bangsa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau supaya banyak orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tugas ini harus terus dilakukan. Siapa yang melakukannya? Saudara dan saya, murid-muridnya yang harus menjadi saksi Kristus. Saudara, sebab itu Dia berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-26 berkata demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat yang ke-27 dari Injil Yohanes 15. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, jadi jelas bahwa yang keempat yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah menjadi saksi Kristus. Dalam rangka apa? Menggenapkan amanat agung yang diberikan kepada kita. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 ayat sampai ke 20 kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan amanat agung di sana. Yang kelima, yang terakhir menurut saya. Saudara, Dia akan datang kembali. Tadi kita baca di dalam Injil Yohanes 14. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, itu yang Yesus mau lakukan. Dia akan datang kembali. Saudara yang dalam Tuhan, kalau tadi kita juga membaca di dalam kisah kenaikannya. Malaikat-malaikat itu berkata kepada orang-orang Galilea ini, engkau akan melihat Dia datang kembali seperti Dia naik. Saudara yang kasih, ini menunjukkan bahwa Yesus pasti datang kembali. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada kita, yang memberi pengertian kepada kita bahwa tidak selamanya kita akan tinggal di dalam dunia ini. Tidak selamanya saudara dan saya akan tinggal di dalam dunia ini. Mengapa? Mungkin kita berkata, ya karena semua orang akan mati. Betul, itu tidak salah. Saudara yang Tuhan, tetapi setelah kematian bagaimana? Ini harus kita pikirkan. Tetapi kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kedatangannya yang kedua kali merupakan jaminan bahwa Dia akan membawa kita ke tempatnya, karena kita tidak berasal dari dunia. Kenapa kita tidak berasal dari dunia? Karena Filipi pasal yang pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga, kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata demikian. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat.
Saudara yang ke dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kita kewargaannya adalah dari surga, kita akan kembali ke surga bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang ke dalam Tuhan, secara politis, kewargaan negara kita adalah Indonesia. Kemanapun kita pergi, kita bisa pergi ke Amerika, kita bisa pergi ke Rusia, kita bisa pergi ke China, kita bisa pergi kemana saja. Tetapi sebagai warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia, kita harus kembali ke Indonesia. Saudara dalam Tuhan, demikian juga kita adalah keluarga negara surga secara rohani. Saudara yang dalam Tuhan, selama kita berjalan di dalam dunia ini, sebagai warga negara rohani, kita mesti sadar bahwa kita tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Sebab itu saudara dalam Tuhan, biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang menunjukkan bahwa warga negara kita adalah warga negara surga. Dan kesanalah kita akan pulang. Saudara, Dia datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita melihat bahwa sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga, yang terjadi adalah perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi perpisahan yang terjadi itu tidak membuat murid-murid menjadi susah. Di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-52, kita melihat bahwa justru mereka punya rasa sukacita setelah mereka melihat Tuhan naik ke atas. Saudara yang ke dalam Tuhan, kenapa? Seharusnya perpisahan itu membawa kesedihan, kesusahan. Tetapi justru ini tidak terjadi kepada murid Yesus. Mengapa? Karena ada janji-janji indah yang akan diterima sebagai kenyataan oleh murid-muridnya yang percaya kepadanya. Saudara, oleh karena itu kenakan Yesus ke surga seharusnya menjadi penghiburan dan jaminan kepada semua orang percaya bahwa kenaikannya ke surga adalah dalam rangka melengkapi kita dengan Roh Kudus agar kita hidup berkenan kepadanya dan menyiapkan tempat di surga bagi orang yang percaya dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah ini mendatangkan berkat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa Yesus naik ke surga karena misinya sudah selesai. Tetapi Dia naik ke surga bukan untuk berdiam diri. Firman Tuhan katakan, Dia naik ke surga Bapa. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dia mau supaya kami menjadi saksi-saksinya. Tetapi Dia akan datang kembali. Bapa, tolong kepada kami supaya kami didapati menjadi anak-anak-Mu yang setia, sehingga pada waktu Dia datang Tuhan, kami akan bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai. Kuatkan iman kami, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan lebih dulu. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus, karena berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Buka hati saudara, terimalah berkat-Nya dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.